Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas undangan makan siang dari Presiden Joko Widodo kepada 3 bakal calon presiden yang sudah lolos tes kesehatan di Komisi Pemilihan Umum. Kita masih membahasnya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, kalau tadi pertanyaan saya adalah soal elektabilitas baca pres. Apakah mungkin langkah ini bisa mempengaruhi elektabilitas salah satu atau salah dua dari baca pres yang diundang oleh Presiden Jokowi, Mas Burhan? Saya kira pengaruhnya minimal ya, karena tiga-tiganya diundang oleh presiden. Artinya tidak ada calon presiden tertentu yang mendapatkan semacam keistimewaan dari Presiden Jokowi, karena ketiganya diundang. Dan menurut saya lepas dari persoalan elektabilitas, justru dari sisi citra positif, itu Presiden Jokowi yang akan banyak mendapatkan insentifnya. Karena kalau kita lihat dari data, kita punya survei terakhir yang kita rilis beberapa hari lalu, itu semakin ke sini, itu makin besar ekspektasi publik agar Presiden Jokowi berlaku netral. Dan sepertinya harapan publik agar Presiden Jokowi berlaku netral, data terakhir kami sekitar 75% lebih, ya, masyarakat meminta Presiden Jokowi lebih netral, sementara hanya 21% responden kita yang meminta yang berpendapat bahwa Presiden Jokowi itu boleh mendukung salah satu calon. Nah, artinya semakin belakangan harapan publik makin tinggi, mungkin berkaitan dengan munculnya nama Gibran yang notabene adalah putra Presiden Jokowi, sehingga publik merasa khawatir, terutama dari basis pendukung Mas Ganjar maupun Mas Anies, bahwa pemerintah dikhawatirkan tidak bersifat imparsial karena ada putra presiden di situ. Jadi itu yang menjelaskan. Beberapa waktu lalu hanya kisaran 60% yang meminta presiden bersikap netral. Belakangan udah 75%. Nah, kalau kita telisik, ya siapa mereka yang meminta presiden lebih netral, itu memang konstituen dari partai-partai pendukung Mas Ganjar dan Mas Anies. Kemudian dilihat dari sisi pendidikan, umumnya pendidikannya lebih tinggi. Mereka yang meminta presiden lebih netral. Sementara responden publik ya yang menilai Presiden Jokowi boleh mendukung salah satu calon, tadi data nasionalnya, agregat nasionalnya 21%, itu umumnya adalah konstituen partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi ada unsur partisan tuh berdasarkan temuan kita atas pertanyaan apa yang sebaiknya presiden ambil. Nah, menurut saya pertemuan siang ini itu menaikkan citra Presiden Jokowi karena belakangan kan disasar oleh berbagai macam kritik ya, dan tudingan bahwa Presiden Jokowi dikhawatirkan tidak netral. Nah, dengan mengundang ketiga calon ini, insentif politik ya kepada Presiden Jokowi jelas, karena Presiden Jokowi minimal akan dianggap lebih netral meskipun tidak jaminan. Makanya tadi saya bilang perlu ditagih komitmen ini supaya tidak sekedar gimmick. Oke, Mas Burhan, kalau tadi Anda sempat mengatakan kita tak boleh, bagi yang menuntut presiden atau pemerintah untuk netral, tidak boleh serta-merta percaya dengan gestur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini. Karena pemilu masih akan diadakan 14 Februari nanti. Masih ada perjalanan yang cukup panjang, dan apa yang seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah dan juga Presiden Jokowi untuk membuktikan kalau pemerintah itu netral dalam Pilpres 2024 ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita masih akan kembali usai jeda.